Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri SDIT Baik kelas 5? Sudah semangat belajar? Sudah siap belajar? Ya, Ustazah harap anak-anak sudah dalam keadaan siap belajar, sudah sholat duha, sudah murojaah, dan sudah pegang buku IPS. Oke, kali ini kita akan belajar muatan IPS, tema 2 tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Ya, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita akan tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi berperan sebagai upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, sehingga memperkuat kesatuan dan persatuan. Oke, nah kegiatan ekonomi ini adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu. Apa saja kegiatan ekonomi ini? Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia itu dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi di bidang agraris. Bidang agraris ini, penduduk Indonesia itu banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Maka, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Contohnya, petani padi, petani jagung, perkebunan teh, kopi, karet, dan lain-lain. Nah, hasilnya yaitu ya padi, ya jagung, teh. Nah, begitu. Selanjutnya, usaha di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasilnya meliputi daging, susu, telur, kulit, maupun bulunya. Usaha peternakan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Contohnya, ada kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Selanjutnya, peternakan hewan besar. Hewan besar ini ada sapi, kerbau, kuda, dan yang terakhir peternakan unggas. Misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Usaha ekonomi yang ketiga yaitu bidang perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan air darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air payau yaitu campuran antara air darat atau air tawar dan air laut. Jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar, contohnya ikan lele, ikan nila, ikan mujair, gurami, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air payau itu dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jadi, airnya ada campuran antara air darat dan air laut.
Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng dan ada udang. Penambakan udang biasanya ada di pinggir pantai. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Yang selanjutnya ada usaha bidang pertambangan. Usaha pertambangan ini adalah kegiatan penambangan atau penggalian barang tambang dari dalam bumi. Barang tambang dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan sumber energi. Sekarang kita akan pelajari apa saja barang tambang mineral logam itu. Contohnya, ada emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Sedangkan barang tambang mineral non-logam itu contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang terakhir adalah barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Usaha ekonomi yang kelima adalah bidang kehutanan. Jenis usaha ekonomi ini memanfaatkan hasil hutan yang ada di Indonesia. Antara lain, ada kayu jati, ada kayu meranti, ulin damar, dan rotan. Usaha ekonomi yang keenam adalah bidang perdagangan. Jenis usaha perdagangan yaitu kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Jadi, kegiatan perdagangan ini tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia saja, namun dapat dengan berbagai negara yang disebut dengan ekspor-impor. Apa sih kegiatan ekspor itu? Ya, anak-anak harus ingat, ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah usaha memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu jenis usaha perindustrian. Usaha perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini diperoleh dari sumber daya alam. Sedangkan kegiatan industri ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contohnya, ada industri makanan dan minuman, ada industri kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Yang terakhir adalah jenis usaha ekonomi yang bergerak di bidang jasa. Bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Salah satu jasa yang banyak dilakukan antara lain yang bergerak di bidang pariwisata. Usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata ini contohnya, 1. Pengelola jasa penginapan. Yang kedua, usaha penjualan barang, cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat,
penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Contoh lain, usaha yang bergerak di bidang jasa ini selain pariwisata, ada yang bekerja di perbankan, ada yang bergerak di bidang pendidikan, contohnya guru, ada yang bergerak di bidang asuransi, ada yang bekerja di bidang kesehatan, ada dokter, perawat, bidan, dan ada juga yang bergerak di bidang hukum. Kemudian, tugas anak-anak adalah catatlah materi dari penjelasan Ustadzah ini tadi, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang kedua, menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat? Semangat mengerjakan. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, boleh bertanya kepada orang tuamu, boleh bertanya kepada kakakmu, atau bertanya kepada ustadzah lewat WhatsApp. Sekian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, stay at home, jaga jarak, dan gunakan masker, dan tetap semangat.